Dari banyaknya cabur yang dimainkan di SEA Games, mungkin hanya sepak bola yang benar-benar membuat masyarakat Indonesia kecewa. Bagaimana tidak? Sebagai juara bertahan, Timnas U22 malah gagal total tahun ini. Padahal sepak bola telah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, bahkan alokasi dana yang diberikan untuk sepak bola juga menjadi yang paling banyak dibandingkan dengan cabang olahraga yang lain. Untungnya ada cabang olahraga lain yang bisa menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah angkat besi. Olahraga inilah yang benar-benar memberikan prestasi ketika para atletnya bermain di SEA Games. Tak hanya mendapatkan medali, angkat besi Indonesia yang bermain di SEA Games juga telah mencetak rekor dunia. Dan untuk itu, inilah cerita di balik kekuatan angkat besi dari tim Indonesia. Jujur saja, bagi kalian pecinta olahraga, mungkin cabang olahraga yang sering diperhatikan adalah sepak bola. Selain sepak bola, juga ada badminton. Dua olahraga inilah yang menjadi olahraga paling populer di Indonesia. Sayangnya untuk sepak bola, akhir-akhir ini prestasi mereka menurun drastis. Setelah gagal lolos ke Piala Dunia, terbaru Timnas U22 juga gagal berbicara banyak ketika bermain di ajang SEA Games. Hal berbeda malah ditunjukkan oleh badminton. Meski prestasi mereka juga naik turun, namun di ajang SEA Games kali ini, Indonesia tetap berprestasi dengan menjadi juara umum. And gold medal to Republik of Indonesia. Dibanding memperhatikan olahraga populer di Indonesia, kita tampaknya juga harus memulai memperhatikan cabang olahraga yang tidak terlalu populer. Biasanya cabang olahraga inilah yang justru memberikan prestasi membanggakan bagi Indonesia. Seperti contohnya panjat tebing. Nyatanya panjat tebing Indonesia telah memberikan banyak prestasi. Misalnya yang ditunjukkan oleh Frederick Leonardo ketika berhasil meraih medali emas di Olimpiade tahun lalu. Kemudian prestasi serupa juga ditunjukkan oleh atlet-atlet muda Indonesia ketika mereka bermain di ajang SEA Games. Untuk SEA Games tahun ini, panjat tebing menyumbangkan 4 emas, 3 perak, dan 1 perunggu. Selanjutnya ada angkat besi, cabang olahraga yang satu ini juga dikatakan kurang populer di Indonesia. Namun jika melihat prestasi dari angkat besi, prestasinya ternyata tidak main-main. Sampai saat ini sudah ada 11 medali yang disumbangkan angkat besi untuk Indonesia di ajang Olimpiade. Rinciannya 1 medali emas, 3 perak, dan 7 medali perunggu. Indonesia jadi raja angkat besi di SEA Games 2025. Jika berhasil meraih prestasi di ajang Olimpiade, harusnya prestasi itu juga terjadi di ajang yang lebih kecil seperti SEA Games. Benar saja, di SEA Games kali ini angkat besi Indonesia menjadi raja di ASEAN. Setidaknya sudah ada 3 medali emas dan 1 perunggu didapatkan atlet Indonesia. Bahkan salah satu di antaranya ada yang sampai memecahkan rekor dunia. Itu dilakukan oleh Rizky Juniansyah kemarin. Selain Rizky Juniansyah, juga ada Rahmat Erwin Abdullah yang berhasil menyumbangkan medali emas untuk Indonesia. Dua atlet inilah yang diprediksi bakal menjadi masa depan Indonesia di cabang olahraga angkat besi. Untuk emas lainnya disumbangkan oleh Luluk Diana di sektor putri, sementara medali perunggu disumbangkan oleh atlet senior yakni Eko Yuli Irawan. Apa yang ditunjukkan oleh Pak Eko layak mendapatkan apresiasi karena di usianya yang sudah menginjak 36 tahun dirinya tetap mau berjuang demi Indonesia. Dan yang paling penting, jika pensiun nanti Eko Yuli Irawan tak perlu khawatir karena dirinya sudah memiliki penerus yang tak kalah hebat, yakni dalam diri Rizky Juniansyah dan Rahmat Erwin Abdullah. Manusia terkuat di bumi ada di Indonesia.
Prestasi yang ditunjukkan oleh para lifter Indonesia di ajang SEA Games sekaligus membuat mereka dinobatkan sebagai manusia terkuat di muka bumi. Khususnya Rizky Juniansyah yang berhasil memecahkan rekor dunia. Kemarin atlet asal Jawa Barat itu berhasil mengangkat beban seberat 365 kg. Itu adalah jumlah paling banyak yang pernah diangkat oleh lifter angkat besi untuk kelas 79 kg. Sejatinya kelas itu sebelumnya juga dirasakan oleh Rahmat Erwin Abdullah. Hal inilah yang membuat Rizky dan Rahmat sempat bersaing untuk jadi yang terbaik. Untungnya, demi tidak bersaing dengan Rizky, Rahmat kemudian menaikkan levelnya ke kelas 88 kg. Dan debutnya kemarin, dirinya berhasil meraih medali emas. Dengan ini, maka Rizky Juniansyah dan Rahmat Abdullah sudah tak perlu bersaing lagi karena kelas mereka sudah berbeda. Sementara manusia terkuat satunya adalah Eko Yuli Irawan. Untuk SEA Games kali ini, dirinya mengaku bersyukur karena masih diberi rejeki mendapatkan medali perunggu di balik persaingan para lifter yang semakin ketat. Setiap usia nggak jadi pikiran buat saya, yang penting fisik saya masih bisa bersaing atau tidak. Masih bersyukur kita masih dikasih rejeki, masih bisa bersaing dengan usia seperti ini. Untuk angkatan sendiri masih 90%-an belum maksimal, tapi kondisi lutut sudah hampir pulih, gak ada masalah, kata Eko Yuli Irawan pada media. Rahasia di balik jagonya lifter Indonesia. Bagi negara lain maupun rival dari Indonesia, mungkin mereka penasaran mengapa Indonesia bisa mencetak atlet luar biasa seperti Rizky Juniansyah, Rahmat Erwin, hingga Eko Yuli Irawan. Bahkan hal itu juga berlaku di sektor putri seperti yang ditunjukkan oleh Luluk Diana. Dari apa yang ditunjukkan oleh para lifter Indonesia, ternyata semua ada prosesnya. Di antaranya adalah saat Indonesia melibatkan teknologi, sport science, dan nutrisi untuk para atlet. Selain itu, tempat latihan yang nyaman juga menjadi salah satu kunci. Selanjutnya, angkat besi juga relatif efisien dari sisi fasilitas dan biaya, sehingga pembinaan dapat dilakukan secara fokus dan berkelanjutan. Dukungan federasi serta target prestasi yang realistis juga menjadikan angkat besi sebagai salah satu andalan Indonesia dalam meraih medali di tingkat internasional. Di sisi lain, ini juga menjadi tamparan bagi pemerintah untuk adil kepada semua cabang olahraga di Indonesia. Karena cabang olahraga yang jarang diperhatikan justru malah memberikan prestasi dibandingkan cabang olahraga yang sampai saat ini dielu-elukan. Dan terakhir, pesan untuk Presiden. Saat semua atlet kembali ke Indonesia nanti, mereka yang mendapatkan medali emas juga harus mendapatkan jam Rolex karena prestasi yang mereka berikan telah membuat negara bangga.